Shalom, damai di hati, bersyukur hari ini dalam kemurahan Tuhan. Kita boleh berjumpa lagi dalam Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemi Maranatha Pasaten edisi Jumat 23 Januari tahun 2026. Dalam memaknai kehidupan yang adalah bagian dari anugerah Tuhan, kita bersyukur dan kita memohon firman kebenaran Tuhan yang akan diberitakan di hari ini menjadi motivasi terbaik untuk kita terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Maka sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu di hari ini, sebab Engkau berkenan menganugerahkan kami kesempatan untuk menikmati kehidupan. Biarlah hidup yang boleh kami nikmati hanya untuk kemuliaan bagi namamu, dan dimanapun Engkau utus kami pergi dan berada, biarlah kami tetap memberitakan kebenaran firman-Mu menjadi berkat supaya Engkau terus diberitakan dan dimuliakan dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadamu. Maka dalam kerendahan hati kami bermohon, tuntunlah kami semua di dalam kuasa Roh Kudus, agar kami boleh mengerti, memahami isi hati-Mu di dalam firman, dan kami melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu yang sedianya siap untuk menikmati kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan menaikkan ucapan syukur hanya kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini yang memberkati kita semua dalam kitab Kejadian pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikianlah firman Tuhan mengangkat tema tercipta untuk bekerja dan memelihara. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk apa kita diciptakan? Nah, kalimat ini selalu menjadi pertanyaan bagi semua orang percaya. Karena kita memiliki tujuan di dunia ini. Tujuan yang dimaksud bukan dari kita manusia, namun dari Tuhan Allah. Kita tidak hidup untuk kita, tetapi untuk Tuhan Allah dan seluruh ciptaannya. Nah, bagian bacaan Alkitab hari ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Allah kemudian mengambil manusia itu dan menempatkan di taman untuk mengelola, mengerjakan, bahkan juga memeliharanya. Nah, kata manusia dari kata Adam yang berarti manusia atau umat manusia. Nah, itu berarti tugas mengerjakan dan memelihara adalah tugas bersama seluruh umat manusia. Nah, saudara, kata mengusahakan dari bahasa asli berarti mengolah, mengerjakan, atau juga melayani. Sedangkan kata memelihara dari bahasa Ibrani berarti menjaga, memelihara, mengawasi, atau melestarikan. Jadi tugas pertama manusia adalah mengolah, mengerjakan, dan memelihara tempat itu. Nah, saudara, tugas manusia bukan hanya mengusahakan atau mengerjakan, tetapi juga melestarikan. Nah, jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan hari ini mengajak kita untuk memahami tujuan hidup di dunia ini yang semata-mata adalah mengemban mandat dari Tuhan Allah, yaitu untuk mengerjakan tanah tempat kita hidup dan juga memeliharanya. Nah, hal ini dapat kita sebut sebagai vocation atau panggilan. Sebagaimana Tuhan Allah menciptakan, Dia juga memelihara. Dengan demikian, sebagai keluarga Kristus, bagi orang percaya kita juga diajak untuk bekerja dan juga memelihara. Nah, saudara, bekerja dan mengolah alam adalah panggilan Tuhan yang tentu mau dipercayakan bagi kita oleh Allah sendiri. Bekerja bukanlah kutukan, melainkan panggilan kudus sebagai orang-orang percaya. Nah, sehingga apapun pekerjaan kita, lakukanlah dengan penuh ketulusan dan kesetiaan. Sebab dari situ pula kita menjemput berkat-berkat dari Tuhan Allah sendiri. Nah, selain itu memelihara alam dengan tidak membuang sampah sembarangan, menyiram tanaman, dan juga tidak menggunakan terlalu banyak plastik atau contoh-contoh kecil yang memberi dampak yang sangat besar. Dengan tidak melakukan hal-hal ini, kita sudah memelihara alam dan ciptaan lain. Dan saudara, jika kita tidak melakukan perintah ini, maka tujuan hidup kita diciptakan hilang. Maka marilah kita memenuhi tujuan tersebut dengan bekerja dan memelihara semua alam ciptaan Tuhan yang Tuhan titipkan bagi kita semua. Tuhan dimuliakan, dan biarlah firman ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk kepercayaan yang mulia
yang telah Engkau amanatkan bagi kami sebagai umat-Mu. Manakala ada kehidupan yang boleh teralami, biarlah kami sebagai manusia ciptaan-Mu mampu untuk membawa relasi dengan semua alam semesta yang telah Engkau titipkan bagi kami untuk kami usahakan, pelihara, tapi juga di dalamnya ada tindakan iman yang merujuk pada kehidupan bersama untuk melestarikan alam ciptaan Tuhan. Sehingga kami percaya, iman kami bukan hanya sekedar untuk dijalani, tapi bagaimana keyakinan kami akan Engkau yang adalah sumber berkat, dan bagaimana juga tugas dan mandat yang Engkau percayakan bagi kami semua untuk menikmati berkat itu pun, maka ada usaha tanggung jawab bijaksana yang terus kami perjuangkan, manakala kami mampu berdamai dengan alam yang tentu telah Tuhan beri bagi kami semua. Kami juga mampu berdamai dengan lingkungan dan berdamai dengan siapapun yang ada di sekitar kami. Sehingga tentu dalam proses pendamaian itu juga pun kami hidup berdamai dengan Allah sendiri yang adalah sumber segala kehidupan bagi kami semua. Sehingga kami percaya bahwa tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan bagi kami akan membawa kami semua untuk hidup diberkati. Dan tentu dunia di mana Engkau tempatkan kami, bumi di mana Engkau berikan bagi kami, akan kami nikmati sesuai dengan harapan bersama. Di sana ada kesejahteraan, di sana ada kedamaian, di sana ada ketenangan dan sukacita yang akan melimpah terus kami nikmati. Oleh karena itu, Bapa, kami bermohon ajarkanlah kepada kami untuk menjaga segala titipan-Mu ini dalam kehidupan kami, termasuk juga terus memelihara iman kami di hadapan Engkau. Kesetiaan dan ketaatan melakukan kehendak firman-Mu adalah sesuatu yang akan membahagiakan kami. Sekalipun jalan yang akan kami tempuh tidak mudah, banyak tantangan di tangan, tapi kami percaya umat-Mu ini adalah kepunyaan-Mu yang telah Engkau berkati akan mampu bertahan untuk tetap setia dan taat melakukan apa yang Engkau kehendaki. Berkati gereja-Mu yang terus Engkau pakai untuk mewartakan firman kebenaran-Mu. Berkati gereja Masehi Injil Minahasa, berkati dari anak sinode, wilayah bahkan juga jemaat. Berkati pelayan khusus yang melayani, baik sebagai diaken, penatua, guru agama, dan pendeta. Kami hanya hamba-Mu ya Bapa. Engkau kenal siapa kami dan Engkau tahu apa yang terbaik untuk Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami terus diperlengkapi untuk menjadi hamba yang melayani dalam sukacita iman untuk memberi yang terbaik demi Engkau dimuliakan dalam kerja pelayanan ini. Semua jemaat diberkati, baik tentu di dalam hal ini mereka yang bersuka cita, dikala merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, disempurnakanlah segala ungkapan syukur yang boleh mereka nikmati di dalam anugerah dan kemurahan-Mu. Yang tentu dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kami tetap berpengharapan Engkau juga memberikan semangat dan kekuatan iman bagi mereka yang bergumul dalam keadaan sakit, apakah yang sementara dirawat di rumah-rumah sakit. Ya Bapa, Engkau tahu siapa mereka, mungkin ada yang mengikuti RHK ini. Kami doakan biarlah kesembuhan di dalam Tuhan boleh mereka nikmati, mereka merasakan kebaikan-Mu ya Bapa. Bahwa ternyata Engkau tidak akan meninggalkan orang-orang benar, yang tetap meyakini dan percaya bahwa dalam proses yang harus mereka lewati, tangan Tuhan yang penuh dengan segala kuasa dan kasih akan merangkul mereka dalam harap dan rindu untuk kiranya ada kesembuhan di dalam Engkau yang boleh teralami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau juga berkenan memberkati akan setiap ungkapan syukur. Siapapun kami yang boleh menikmatinya, kami tidak perlu lupa bahwa berkat itu datang di dalam anugerah dan kemurahan-Mu. Sambil kami doakan, biarlah Engkau juga berkenan mengasihani saudara-saudara kami yang terdampak musibah bencana. Ya Tuhan, tolonglah mereka di dalam setiap keadaan sulit yang mereka hadapi. Ada tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan untuk meluruskan bantuan yang tentu di dalamnya akan mengurangi setiap beban penderitaan yang mereka hadapi. Sehingga kuatkan dan teguhkan iman mereka, sehingga dalam peristiwa apapun yang terjadi, bencana sekalipun, iman mereka kepadamu sama dan tidak akan pernah berubah, tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau berkati bangsa dan negara kami, pemerintah, dalam tugas tanggung jawab juga sebagai masyarakat untuk menopang setiap program pemerintah, sehingga pemerintah dihadirkan oleh Engkau untuk menghadirkan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua masyarakat, sehingga ada kolaborasi yang sangat baik untuk kiranya mewujudkan satu bangsa dan negara yang terus diberkati dalam Tuhan. Bapa, kami bermohon, biarlah di sepanjang hari ini Engkau berkenan memberkati kami semua.
menganugerahkan berkat sehat dan kuat, kemunculan dalam tugas kerja, yang tentu di dalamnya pendidikan masa depan anak-anak kami serahkan di dalam anugerah berkat-Mu. Kehidupan rumah tangga kami suami istri tetap ada dalam cinta kasih-Mu, sehingga kami boleh merasakan bahwa inilah hadirat Tuhan yang dinikmati dalam persekutuan keluarga Christian yang takut akan Engkau. Biarlah Engkau berkati jemaat Geni Maranatha Pasaten yang juga menjadi saksi dalam pemberitaan firman, di multimedia juga diberkati oleh Tuhan. Maka ini doa kami Bapa, ini yang menjadi ungkapan syukur kami di hari ini. Doa dan harapan iman ini kami naikkan hanya kepada Engkau, ya Yesus Kristus Tuhan, yang adalah penolong juru selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah kita telah diberkati dengan firman Tuhan. Semoga hari ini kita beruntung ya untuk menjalani kehidupan, tetap bahagia, tersenyum menapaki hari hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan. Hidup kita dipakai Tuhan untuk jadi saksi dan berkat dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan damai di hati.